Selamat malam Aumania. Selamat malam penonton. Selamat datang lagi di Midnight Live. Gimana kita kalau baca beritanya langsung aja ya? Ya. Karena ini ada berita yang menarik. Jadi kita langsung mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal hak hidup dan hak menjaga kehidupan. Dalam banget ya. Iya. Tapi ya namanya juga hidup. Pasti berat. Iya. Kalau ringan namanya ciki. Makanan ringan. Iya. Jadi kita akan bahas soal aborsi yang masih jadi kontroversi. Di satu sisi ada pandangan bahwa janin punya hak hidup yang harus dilindungi. Di sisi lain ada perempuan yang juga punya hak penuh atas tubuhnya. Hak untuk selamat. Dan hak untuk menentukan arah hidupnya. Penonton juga harus punya arah hidup. Kalau bingung, lihat Google Map. Kalau lihat aturannya, aborsi di Indonesia pada dasarnya ilegal dan termasuk tindak pidana. Tapi boleh dilakukan untuk korban pemerkosaan dan kekerasan seksual yang usia kehamilannya tidak lebih dari 14 minggu atau kondisi kedaruratan medis yang mengancam nyawa. Masalahnya, sejumlah pasal yang mengatur tindakan aborsi dinilai masih meninggalkan kontroversi. Salah satunya pasal 251 di KUHP baru yang menyebut bahwa siapapun yang memberi obat atau menyuruh perempuan meminum obat untuk menggugurkan kandungan bisa dipidana hingga 4 tahun. Pasal ini dirasa bisa memberikan ancaman pidana bagi yang membantu aborsi termasuk tenaga medis walaupun dilakukan buat orang yang aborsi karena mengalami kekerasan seksual. Kan gak lucu, orang mau bantu tapi malah jadi tahanan. Jangan samain sama orang yang bantu megangin tangga pas ngambil mangga. Mana pas orangnya masih di atas, tangganya udah dilipat lagi. Akhirnya nyolong tangga tukang wifi. Habis itu dituntut masuk penjara. Kadang hidup memang kiding-kiding. Ya namanya juga hidup, seperti roda, kadang di bawah, kadang jadi ban serep. Tapi terbaru pemerintah dan DPR akhirnya sepakat bahwa pemberian obat penggugur kandungan tidak lagi dianggap tindak pidana jika obat diberikan kepada korban perkosaan atau kekerasan seksual yang mengalami kehamilan selama usia kehamilannya belum lebih dari 14 minggu. Atau jika ada kondisi medis darurat yang membuat aborsi harus dilakukan. Hal ini nantinya akan masuk dalam RUU penyesuaian pidana untuk mendukung KUHP 2023 yang akan mulai berlaku pada Januari 2026 mendatang. Dalam rapat pembahasan penyusunan RUU penyesuaian pidana yang digelar pada 1 Desember kemarin, pemerintah dan DPR menyebut ingin aturan soal penghentian kehamilan bagi korban kekerasan seksual lebih selaras, lebih jelas, dan memberikan kepastian hukum bagi korban maupun tenaga medis yang menangani. But the question is, pertanyaan, benarkah aturan ini bisa benar-benar memberi kepastian bagi para korban? Karena di sisi lain banyak yang menilai bahwa aturan baru ini justru bisa mempersempit akses perempuan terhadap aborsi aman. Jadi permasalahan aborsi di Indonesia memang masih jadi kontroversi besar ya. Fokusnya bukan cuma soal pasal pidana tapi juga soal prosesnya yang masih penuh batasan. Ibarat lo pacaran, tapi aksesnya cuma boleh lewat cecetan aja. Telepon nggak mau, video call nggak mau, ketemu apa lagi? Kan jadi curiga ini pacar gue manusia apa sim-simi? Tahu nggak sim-simi? Memang sudah ada undang-undang yang mengatur soal tindakan aborsi, tapi aturan itu justru dikritik oleh sejumlah pihak.
Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menyebut aturan yang baru justru membatasi akses aborsi aman termasuk untuk korban kekerasan seksual. Karena hanya dipusatkan pada dokter spesialis dan rumah sakit besar. Yang jadi masalah banyak korban yang tinggal tanpa adanya fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi jangankan buat aborsi yang masih jadi kontroversi. Buat minta paracetamol aja susahnya setengah mati. Jangan kayak penonton. Lagi minum kopi, kopinya panas nih. Kopinya dimasukin paracetamol. Biar cepet dingin. Biar turun panasnya. Ada gitu kopi meriang. Yayasan Kesehatan Perempuan atau YKP juga menyebut meskipun aturan baru terlihat progresif, tapi prakteknya masih primitif. Prosedur jadi lebih panjang, akses dibatasi, dan korban serta pendamping tetap ditempatkan dalam ancaman kriminalisasi. Padahal menurut YKP, aborsi aman itu bagian dari layanan kesehatan, bukan tindakan kriminal. Ibaratnya nih, ada sistem kerja baru yang katanya lebih efisien. Semua disatuin. Satu orang harus banyak bisanya. Emang kita kobra. Banyak bisanya. Kerja double, gajinya single. Tekanannya campuran. Ditekan dari seluruh penjuru mata angin. Itu kerja apa dikerjain? Bisa jadi. Walaupun kerja lo multifungsi, lo bakal tetap kalah sama yang multi-face. Semua itu harus step by step. Kedondong aja butuh proses buat jadi kupu-kupu. Kepompong ya. Lanjut lagi. YKP juga mengingatkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan sering memicu trauma berlapis. Tapi bukannya dapat perlindungan, korban malah dapat stigma negatif. Akhirnya banyak perempuan jadi lebih memilih aborsi tidak aman, bukan karena keinginan tapi karena keadaan. Organisasi Kesehatan Skora Simsa juga nambahin, tanpa regulasi yang jelas dan layanan yang bisa dijangkau, perempuan yang mengalami kekerasan seksual bisa terdorong melakukan apapun untuk mengakhiri kehamilan, bahkan jika resikonya tinggi dan membahayakan. Sudah banyak contoh rumitnya aborsi bagi korban kekerasan seksual. Kita coba ceritakan satu kasus yang terjadi di Jombang tahun 2021. Saat itu seorang anak usia 12 tahun jadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri yang berusia 58 tahun. Saat melakukan visum baru diketahui bahwa korban ternyata sudah hamil 2 pekan. Korban dan orang tuanya pun memutuskan untuk mengakses layanan aborsi aman sesuai aturan. Tapi proses di lapangan ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Sulit. Pertama, tidak semua fasilitas kesehatan tingkat pertama mau memberikan surat rujukan. Selain itu, rumah sakit di Jombang juga tidak ada yang mau menerima pelayanan aborsi. Saat itu bahkan ada petugas fasilitas kesehatan yang malah meminta korban melanjutkan kehamilannya. Bayangin, anak 12 tahun hamil karena dilecehkan tapi malah disuruh lanjutkan kehamilan. Sementara itu, rumah sakit di Surabaya bersedia melakukan aborsi dengan syarat ada surat keterangan polisi. Tapi polisinya nggak mau keluarin surat karena katanya nggak pernah punya pengalaman bikin surat buat aborsi. Jangan kan surat aborsi, surat tilang aja bisa nggak keluar asal bayar. Oknum tapi banyak juga polisi yang baik. Yang tidur juga banyak. Polisi tidur. Tor monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Akhirnya karena proses yang rumit dan konseling yang dilakukan selama hampir 3 pekan, kehamilan korban malah melewati syarat waktu yang ditentukan. Anak usia 12 tahun, korban kekerasan seksual itu pun akhirnya dipaksa melanjutkan kehamilannya.
Kan kasihan anak kecil merawat anak kecil. Iya, betul. Ujung-ujungnya bayinya diadopsikan ke orang lain. Belum lagi kondisi mental ibunya. Miris, walaupun kejadiannya terjadi sebelum aturan baru muncul, tapi kalau sistemnya masih rumit, lambat, dan penuh stigma, maka korban tetap akan kesulitan mengakses layanan yang sebenarnya sudah diatur secara legal. Iya, betul. Meski demikian, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI tetap menegaskan aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan di fasilitas yang memenuhi standar. Kayak penonton di sini harus memenuhi standar. Standarnya apa? Apa tuh? Bisa hae. Bisa ya. Bisa teriak uye. Bisa teriak au. Bisa semuanya kecuali disuruh kerja. Kan udah jam pulang. Mau kerja terus loh sampai pagi. Lanjut lagi. IDI bilang meskipun aborsi bisa dilakukan dalam kondisi tertentu, tindakannya tetap punya resiko medis serius. Iya betul, tapi masalahnya kan masih banyak daerah yang fasilitas kesehatannya tidak memenuhi standar. Betul. Jangankan buat aborsi, yang beneran mau ngelahirin aja sampai harus pindah rumah sakit 4 kali gara-gara dokternya nggak ada dan fasilitasnya nggak mumpuni. Benar tuh kemarin tuh. Iya. Di tengah temuan dan kritik terhadap aturan yang tinggal menunggu diterapkan, muncul satu pertanyaan. Apakah negara benar-benar siap melindungi perempuan atau hanya sibuk merapikan pasal tanpa melihat apa yang terjadi di lapangan? Kita bisa saja terus berdebat soal hak janin, hak ibu, moral, etika, syarat medis, sampai tafsir darurat. Tapi kalau ujung-ujungnya korban kekerasan seksual tetap kesulitan mendapatkan keadilan dan layanan yang aman, ya percuma juga. Sama aja kayak ngomong akan menata ulang tata kelola lahan, serius menjaga hutan, tapi tetap aja pembalak liar dibiarkan. Benar tuh. Ujung-ujungnya kekayaan alam untuk negara, bencana alam derita rakyatnya. Iya, benar lagi. Reformasi hukum lewat RUU penyesuaian pidana memang bisa jadi langkah maju asalkan dibarengi implementasi yang nyata dan akses layanan yang benar-benar terjangkau. Betul. Jangan biarkan perempuan hanya dianggap sebagai mesin produksi dan reproduksi. Aborsi aman seharusnya dipandang sebagai bagian dari layanan kesehatan. Iya. Bukan sekedar perkara pidana yang menyusahkan. Iya. Emangnya koruptor nyusahin? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.